Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niluh Nyoman Winawahini. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Pendidikan Ganesha. NIM 227480363. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di SD Negeri 6 Daupuri, tepatnya di kelas 5, dengan mengambil tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 2. Mohon masukan dan saran Bapak dan Ibu dosen serta guru pamong demi keberhasilan serta peningkatan kualitas pengajaran saya ke depannya. Terima kasih. Anak-anak, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa guru pimpin langsung. Berdoa mulai. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar.
yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober kemarin. Banyaknya korban yang meninggal disebut karena sesak napas lantaran berdesak-desakan di pintu keluar stadion. Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota Malang, jumlah korban meninggal diketahui ada 125 orang. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan investigasi terkait tragedi di Kanjuruhan itu, termasuk soal pintu stadion saat pertandingan memasuki menit ke-80. Namun pada saat kejadian, pintu keluar tak kunjung dibuka meski pertandingan sudah selesai. Hal itulah yang menurut para pedagang menyebabkan supporter anak-anak, dari video yang sudah Bu Guru tayangkan tadi, apa yang anak-anak temukan pada video itu? Ya, banyak orang berdesakan. Ada orang pingsan. Ada orang meninggal. Ada yang sesak nafas. Ada yang ya. Tadi kan ada tayangan orang berdesak-desakan. Iya. Sebenarnya apa yang menyebabkan sesak napas? Yang menyebabkan sesak nafas itu sebenarnya apa ya? Karena banyak orang berdesakan, betul. Ya, Davino? Ada gas air mata. Ya, mereka oksigen. Ya, betul. Karena juga kekurangan oksigen. Ada lagi? Semua jawaban yang anak-anak berikan itu betul. Karena banyaknya orang yang berkerumun sehingga kadar oksigen yang ada di ruangan tersebut berkurang sehingga menyebabkan orang tersebut menjadi sesak nafas. Apalagi itu di dalam gedung, sirkulasi udaranya tidak bagus. Makanya ketika COVID, anak-anak masih ingat COVID-19? Pada saat COVID, ketika di dalam ruangan kita tetap menggunakan masker, atau ketika kita tidak menggunakan masker, maka pintu ruangan itu harus dibuka agar terjadinya pertukaran udara yang baik, agar tidak terjadi sesak nafas maupun ya kekurangan oksigen. Betul sekali. Nah, tadi anak-anak menemukan permasalahan bahwa ternyata berdesakan itu menimbulkan sesak nafas. Nah, sekarang kita cari tahu ya bagaimana sebenarnya proses pernafasan pada manusia. Nah, sekarang Bu Guru akan ajak anak-anak untuk membentuk kelompok. Kita akan belajar sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, semua sudah juga sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu Guru. Sekarang Bu Guru akan bagikan LKPD kepada anak-anak. Anak-anak, pada LKPD-nya silakan tulis nama anggota kelompoknya masing-masing. Setelah itu, baca petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Anak-anak, pada LKPD ini silakan dibaca dulu teks tentang sistem pernafasan pada manusia. Setelah itu, anak-anak diskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing dan tuliskan pertanyaan sesuai dengan bacaan yang ada di depan. Kemudian anak-anak langsung isi jawabannya. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Kemudian kegiatan kita yang kedua adalah kita nanti akan melakukan percobaan untuk membuat
KPD-nya? Ya, sebelum mulai presentasi hari ini kita akan menyanyi terlebih dahulu ya. Coba kita perhatikan video yang ada di apa? Nyanyi yang keras ya, sama-sama semuanya. Melewati hari percabangan dua saluran, masuk lagi ada kotak suara sayang kecapean datang tenggorokan. Masuk lagi ada kotak suara sayang kecapean datang tenggorokan. Cadangan belakang tenggorokan, ada bungkus, ada roti lulus, belenggu udara Alveolus, ayam patukaran, olah CO2. Belenggu udara Alveolus, ayam patukaran, olah CO2. Bagaimana anak-anak tadi seru nyanyinya? Ya, sekarang kita akan melakukan presentasi terkait dengan LKPD yang sudah anak-anak buat. Kelompok mana yang sudah siap? Silakan angkat tangan. Ya, kelompok yang pertama angkat tangan adalah kelompok 5. Hasil kerjaan dari kelompok 5. Ini adalah hasil kerjaan dari kelompok 5. Jadi saya akan mempresentasikan proses pernapasan manusia. Proses pernapasan manusia dimulai dari hidung, organ hidung, lalu menuju faring, yaitu dua saluran. Masuk ke laring, yaitu kotak suara, lalu ke trakea. Dari ke trakea langsung ke bronkus. Bronkus adalah dua percabangan, lalu ke bronkiolus. Dari bronkiolus, udara akan memasuki ke paru-paru. Yang terdapat adalah alveolus. Di alveolus terdapat pertukaran O2 dan CO2, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Diafragma adalah bagian otot yang berkontraksi ketika kita sedang menghirup udara. Ketika menarik nafas, yang mengembang adalah rongga dada karena diafragma akan berkontraksi setelah menghirup udara. Kemudian pada saat menghembuskan nafas, otot diafragma itu kemana? Otot diafragma akan mengecil dan kembali pada posisinya yang dulu. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Adakah anak-anak yang ingin memberikan apresiasi ataupun memberikan pertanyaan kepada kelompok 5? Silakan. Ya, kelompoknya Juli. Kapan udara masuk ke dalam tubuh? Saat kita menghirup oksigen dalam hidung. Bagaimana Juli, jawabannya bisa diterima? Bisa. Iya, bagus. Ada lagi anak-anak? Ya, silakan. Sudah bagus presentasinya, tapi dipelankan sedikit suaranya agar lebih jelas didengarnya. Terima kasih infonya Sindia. Tadi saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 4. Yang pertama-tama kita akan menyelesaikan pertanyaan yang kami sudah buat. Apa fungsi hubungan halus yang ada di hidung? Jawabannya untuk menyaring dan menangkap kotoran. Yang kedua, di mana letak laring? Terletak di belakang faring. Kapan udara masuk ke dalam tubuh? Saat bernafas. Ketika menarik nafas, yang akan mengembang adalah rongga dada. Diafragma berkontraksi dan udara masuk ke rongga dada. Nah, ada yang ingin bertanya atau memberikan apresiasi untuk kelompok 4?
Ya, silahkan kelompok 1. Suaranya sudah jelas dan penjelasannya sudah bagus. Itu saja. Terima kasih Widya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mengapresiasi. Anak-anak, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban yang telah kami buat. Berdasarkan bacaan ekosistem pernapasan pada manusia, kami telah mempunyai pertanyaannya, yaitu apa saja sistem pernapasan manusia? Sistem pernapasan pada manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Di mana letak laring? Ada di belakang faring. Kapan rongga dada membesar? Saat kita menghirup udara sampai ke paru-paru. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sistem pernapasan pada manusia. Dari teks berikut, kami membuat pertanyaan dari sistem pernapasan manusia. Pertanyaannya, apa yang terdapat dengan trakea? Jawabannya, pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu dan bakteri yang masuk. Kedua yaitu di mana letak bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang ketiga adalah kapan rongga dada kita mengecil. Ketika rongga dada kita mengecil adalah setelah menghembuskan nafas. Pada alat peraga ini, kami akan mempraktikkan proses pernafasan pada manusia. Dari hidung, lalu ke faring, lalu ke laring, lalu ada batang trakea. Baik anak-anak, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Teman kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem pernapasan pada manusia. Ketika menarik nafas, rongga dada akan mengembung. Dan yang mulai kontraksi. Selesai bernafas, menghembuskan nafasnya, dia akan kembali ke bentuknya seperti itu. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Untuk kelompok yang lain, silakan ada yang ingin bertanya atau memberikan apresiasi. Ya, silakan kelompok 3. Isinya bulu hidung, bulu halus-halus untuk menyaring kotoran dari udara. Bagaimana, bisa diterima Reza? Bisa? Ya, bisa. Kelompok lain ada yang ingin bertanya? Tidak, jika tidak kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Anak-anak, tadi sudah semua kelompok melakukan presentasi. Sekarang silakan kumpulkan LKPD-nya. Anak-anak silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak hal termasuk membuat alat peraga ini. Alat peraga ini membuktikan bahwa ketika kita bernafas, ketika menarik nafas itu otot diafragma akan bagaimana anak-anak? Mengembang
kelompok the best, kelompok yang terbaik dari sisi kerjasama, kemudian alat